Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya dan juga selamat pagi kepada Bapak Imanidama Sucipta SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi hari ini yang membahas tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya, Negusti Ayunilam Trisnawati dengan NIM 21156130007 selaku moderator pada presentasi hari ini. Yang kemudian rekan saya yaitu Putu Tania Lestari selaku pembicara 1, Nindu Gede Desi Pratnyaswari selaku pembicara 2, dan Nikade Witnyani selaku pembicara 3. Pada materi hari ini kita mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, mengapa harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Dan yang terakhir yaitu, bagaimana cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Baik, untuk presentasi yang pertama, saya persilakan kepada Putu Tania Lestari selaku pembicara 1 untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putu Tania Lestari dengan NIM 21156130067. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar serta pemakaiannya menurut situasi. Langsung saja kita mulai dari pengertian bahasa Indonesia yang baik. Jadi bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku, di mana bahasa Indonesia yang digunakan memiliki nilai rasa yang tepat serta pemakaiannya sesuai dengan situasi. Kemudian bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan kaidah yang berlaku, di mana pada situasi formal menuntut penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Dengan demikian, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan situasi dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah, selanjutnya adalah pemakaian bahasa Indonesia menurut situasi. Nah, menurut situasinya itu dibagi menjadi 2, yaitu secara resmi dan juga secara tidak resmi. Nah, contoh kegiatan yang melibatkan penggunaan bahasa secara resmi itu seperti rapat, kemudian membuat surat secara resmi, laporan resmi, dan lain sebagainya. Jadi dalam kegiatan resmi itu sangat disarankan untuk menggunakan bahasa yang baku. Kemudian contoh kegiatan secara tidak resmi, misalnya ketika kita berada di pasar, di rumah, atau sedang berada di tempat rekreasi, kita bisa menggunakan bahasa yang tidak baku. Asalkan bahasa yang kita gunakan itu sudah dipahami oleh orang dan juga mudah dimengerti, maka bahasa yang kita gunakan itu sudah dapat dikatakan bahasa yang baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Tania karena telah menyampaikan materi pengertian dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja hal yang diperhatikan saat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk pembicara 2 yaitu Niluh Gede Desi Pratnyaswari, waktu dan tepat saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Niluh Gede Desi Pratnyaswari dengan NIM 21156130097. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada pemakaian kata dan kalimat. Kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ialah kata yang serasi, baku, dan tepat. Di mana kata yang serasi dan tepat memiliki arti ialah kata yang sesuai dengan gagasan, maksud penutur, arti sesungguhnya, dan yang terakhir ialah sesuai dengan situasi pembicaraan. Selanjutnya ada kata baku, di mana kata baku memiliki arti ialah kata yang sesuai dengan ejaan PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya penggunaan kalimat. Kalimat yang digunakan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ialah kalimat yang efektif, di mana kalimat yang efektif memiliki arti atau harus mengandung beberapa hal, di antaranya memenuhi unsur penting kalimat. Yang kedua, menggunakan kata yang tepat dan serasi.
yang ketiga gramatikal, yang keempat rasional, yang kelima efisien, yang keenam tidak ambigu. Terus kesalahan yang kedua ialah pemakaian paragraf. Paragraf yang digunakan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ialah paragraf yang baik, di mana paragraf yang baik harus memenuhi satu pikiran utama, memenuhi koherensi yang baik, dan unsurnya tersusun secara sistematis, dan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga ada kesalahan-kesalahan umum dalam berbahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa ialah kesalahan yang dialami oleh seseorang ketika orang tersebut mempelajari suatu bahasa, baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing. Adapun beberapa contoh dari kesalahan berbahasa Indonesia. Yang pertama ada kata merubah yang seharusnya ditulis dan diucapkan adalah kata mengubah. Selanjutnya ada kata antri, atlet, dan apotek yang seharusnya ditulis dan diucapkan ialah kata antre, atlet, dan apotek. Selanjutnya yang keempat ada kriteria penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kriteria yang digunakan untuk melihat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ialah kaidah bahasa, di mana kaidah bahasa itu sendiri meliputi 6 aspek. Yang pertama ada aspek kata bunyi. Dalam aspek kata bunyi ini terdapat beberapa kata yang sering diplesetkan. Contohnya itu ialah kata fajar, fakir, vitamin, dan zakat, di mana kata tersebut sering diplesetkan menjadi kata fajar, fakir, vitamin, dan zakat, dan terdapat banyak kata lain yang sering diplesetkan. Selanjutnya yang kedua ada aspek tata bahasa, di mana aspek tata bahasa tersebut terdapat beberapa kata yang sering diganti. Contohnya itu kata ubah yang diganti menjadi kata berubah, dan ada kata yang terdesak yang sering diganti menjadi kata kedesak. Selanjutnya yang ketiga ada aspek kosakata, di mana dalam aspek ini ada contoh kata bilang yang lebih baik diganti menjadi kata mengatakan. Terus ada kata entar yang lebih baik diganti menjadi kata sebentar. Selanjutnya yang keempat dalam segi ejaan. Penulisan kata yang benar dalam segi ejaan ialah jadwal, kualitas, hierarki, dan hakikat. Selanjutnya yang kelima ada dalam segi makna. Penggunaan bahasa yang benar berkaitan dengan ketepatan menggunakan kata yang sesuai dengan makna. Seperti dalam bahasa ilmu yang tidak tepat jika digunakan kata yang bermakna konotatif ataupun kiasan. Terus yang keenam ada kelogisan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Desi karena telah menyampaikan materi yang tadi. Selanjutnya kita akan membahas apa yang terjadi jika kita mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk Nika Dek Wetnyani selaku pembicara 3, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Wetnyani dengan NIM 2115613037. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada 2 manfaat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Berkomunikasi adalah hal penting bagi makhluk hidup dan makhluk sosial. Selain dapat mengeluarkan pendapat, berkomunikasi juga berguna untuk mendapatkan apa yang manusia butuhkan. Oleh karena itu, jika kita dapat berbahasa yang baik dan benar, maka keinginan dan maksud kita dalam berkomunikasi dapat dengan mudah untuk diterima dan dimengerti oleh orang lain. Yang kedua, yaitu mempermudah berintegrasi dan beradaptasi. Suatu lingkungan yang baru pasti akan membuat seseorang tidak nyaman jika belum terbiasa. Oleh karena itu, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita dapat memulai mengenal lingkungan tersebut dan diterima dengan mudah. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Dek Wetnyani karena telah menyampaikan materi yang terakhir. Nah, dari ketiga materi tersebut dapat saya simpulkan, bahasa Indonesia yang baik dan benar
adalah bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan situasi pemakaiannya dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Saat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita dapat dengan mudah berkomunikasi serta berintegrasi dan beradaptasi. Di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang melupakan atau mengabaikan tata cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga terjadi kesalahan-kesalahan umum dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, memperhatikan tata cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu dipelajari lebih dalam lagi, yaitu dengan berlatih berulang-ulang dengan pembetulan yang tepat. Saya harapkan melalui materi hari ini, teman-teman lebih mengerti terkait apa itu bahasa Indonesia yang baik dan benar, pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan dapat lebih paham dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan saya sarankan agar teman-teman menerapkan dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada situasi dan kondisi yang tepat, karena selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga merupakan warisan budaya yang patut dijaga dan dilestarikan. Sekian dari kami, saya Nigusti Anilam Trisnawati selaku moderator hari ini memohon maaf atas kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.